Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan yaitu tentang teks berita. Tiba saatnya kita akan membahas tentang penyusunan teks berita. Anak-anak, teks berita harus disusun berdasarkan struktur teks berita dengan berpedoman pada struktur teks berita. Berita yang kamu susun akan sistematis. Selain itu, kamu harus berpedoman pada ciri-ciri teks berita yang sudah saya sampaikan pelajaran yang lalu. Dengan berpedoman pada ciri-ciri teks berita, diharapkan teks berita yang kamu susun mudah dipahami oleh orang lain, mudah dipahami oleh para pendengar ataupun yang membaca. Jadi, dalam menulis berita, kamu harus memperhatikan struktur dan ciri-ciri teks berita. Tentang struktur dan ciri-ciri teks berita sudah disampaikan pelajaran yang lalu. Untuk itu, dalam penyusunan teks berita perlu ada langkah-langkah penyusunannya. Jadi yang pertama, langkah penyusunan teks berita. Kamu telah mempelajari cara menyampaikan teks berita secara lisan kepada teman atau saudara. Selain dalam bentuk lisan, kamu dapat menyusun teks berita berdasarkan data pengamatan langsung atau hasil wawancara. Langkah-langkah menyusun teks berita sebagai berikut. Tolong diperhatikan. A. Memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Pemilihan peristiwa harus menarik. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan banyak orang. Peristiwa yang kamu pilih dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pengamatan langsung, wawancara, dan penelitian. Itu langkah yang pertama. Memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Peristiwa yang menarik oleh orang banyak, para pembaca, pendengar, dan lain sebagainya. Yang B, mengumpulkan informasi yang mendukung. Langkah yang kedua, kalian harus bisa mengumpulkan informasi yang mendukung. Nah, informasi yang kamu kumpulkan harus memuat unsur-unsur berita. Sudah saya sampaikan tentang unsur-unsur berita. Di antaranya dalam istilah adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, informasi ini akan mempermudah penyusunan kalian. Tuh, jadi harus bisa mengumpulkan informasi yang mendukung. Tentu saja menggunakan unsur-unsur adik simba atau 5W1H. Sedangkan yang ketiga atau yang C, menyusun berita. Nah, kerangka berita dapat kamu susun dengan menggunakan model piramida terbalik. Yaitu
dengan menggunakan model piramida terbalik. Sajikan informasi-informasi penting di bagian awal teks berita. Jadi yang awal itu bagian yang paling penting. Kemudian dilanjutkan dengan informasi-informasi yang tidak begitu penting. Pembuatan kerangka tulisan harus detail dan runtut sehingga teks deskripsi yang kamu susun runtut dan padu. Itu yang 3, anak-anak. Yang C, jadi menyusun berita. Yang D, menentukan judul. Setelah kalian memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini, kemudian mengumpulkan informasi yang mendukung dan menyusun berita. Kemudian yang D, menentukan judul. Judul yang dipilih harus menarik. Judul harus mampu menggugah pembaca dan memengaruhi pembaca untuk menuntaskan berita sampai akhir. Pilihan judul yang singkat dan menarik. Jadi kalau judulnya sudah menarik, tentu saja si pembaca itu sangat tertarik untuk menyelesaikannya. Ada kata-kata penasaran, ingin sampai selesai membaca berita yang kalian sampaikan, kalian buat. Nah, kemudian yang nomor 2, penyusunan teks berita. Yang kedua, penyuntingan berita. Nah, penyuntingan berita. Sebelum mempublikasikan berita, kamu akan melalui tahap penyuntingan berita. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap ini sebagai berikut. A. Kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. B. Kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita. Nah, kelengkapannya tentu saja di dalam ada unsur-unsur yang jelas, unsur-unsur berita yang jelas. Di antaranya ada unsur 5W1H atau adik Simba. Itu semuanya harus ada. Tanpa itu berita tidak menarik, kurang sempurna. Yang C, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Maka saya katakan yang tadi, berita piramida terbalik, bagian paling penting paling awal, kurang penting, dan sampai akhir ekor berita. Nah, begitu. Kalau memang diteliti kok belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam berita, berarti berita belum baik. Yang D, penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Jadi semuanya A sampai D tadi itu disunting oleh pihak penyunting, editor, jadi diketahui sudah tepat atau belum, atau masih ada yang salah, tanda koma, tanda baca, dan sebagainya. Itu diteliti. Ada unsur 5W1H-nya. Kalau nggak sesuai, tidak ada, tentu saja berita perlu dibenahi lagi. Begitu anak-anak. Nah, materi berkaitan dengan penyusunan teks berita. Nah, kemudian anak-anak bisa beri tugas ini, tugas pertama ini. Nah, tolong perhatikan. Lakukan kegiatan berikut. A. Pilihlah salah satu peristiwa atau kejadian di sekitarmu yang akan kamu kembangkan menjadi teks berita. Nah,
Pilih salah satu peristiwa atau kejadian di sekitarmu yang akan kamu kembangkan menjadi teks berita. Yang B, carilah informasi dari peristiwa yang kamu pilih sebanyak-banyaknya. Informasi yang kamu temukan harus memuat unsur-unsur adik Simba. Yang C, susunlah informasi-informasi yang kamu temukan dalam bentuk teks berita dalam bentuk piramida terbalik. Nah, susun yang baik. Nah, saya jelaskan, saat menyusun teks berita, perhatikan aspek-aspek berikut. 1. Struktur dan ciri-ciri yang harus ada dalam teks berita. Yang 2. Penggunaan kosakata baku, imbuhan, kata depan, dan kalimat efektif dalam teks yang kamu susun. Kemudian yang D, tulislah dalam buku tugasmu dengan rapi. Itu anak-anak, tugas kalian diperhatikan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak, saya berikan soal uji kompetensi 5. Soalnya demikian. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, apa yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun teks berita? Yang kedua, tuliskan langkah-langkah menyusun teks berita. Yang ketiga, sebut dan tuliskan aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan teks berita. Yang 4, mengapa judul teks berita harus menarik? Nah, kemudian yang kelima anak-anak. Yang kelima ini kalian pilihlah salah satu gambar berikut. Kemudian buatlah teks berita dengan sistematika piramida terbalik. Nah, itu anak-anak, tugas dan uji kompetensi sudah saya sampaikan. Selamat dikerjakan, selamat belajar dengan baik, semoga manfaat. Dan insya Allah setiap yang Pak Guru sampaikan, materi-materinya bisa diresapi, bisa dirasakan, dan bisa dinikmati, kemudian dipelajari dengan baik. Seperti itu anak-anak. Untuk itu tiba saatnya materi pada kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Tentu saja insya Allah akan berjumpa kembali untuk materi-materi yang akan datang. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.